Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah menghadiri acara Ngabuburit Talk ini, yang dimana ini merupakan acara dari webinar seriesnya dari ISPG. Nah, kebetulan ini mungkin di Ramadan kali ini merupakan talk yang pertama yang akan disampaikan oleh dua pembicara kita. Itu ada Mas Indra Sanjaya. Kemudian ada Mas Andi Mardiansyah. Nanti mungkin akan saya sampaikan mengenai rules-nya terlebih dahulu, mengenai webinar ini, terutama agar berjalan menjadi lebih smooth. Nah, di sini kebetulan Kang Hadi selaku Chairman ISPG juga masih dalam perjalanan karena terjebak kemacetan, sehingga kita akan memulai acara ini. Baik, ini mengenai rules-nya, di mana presentasi dari setiap presenter itu sekitar 15 menit. Kemudian nanti ada sesi pertanyaan dan jawabannya akan dilakukan 30 menit. Jadi kita akan beres sebelum, insya Allah sebelum berbuka puasa. Kemudian diharapkan agar mematikan kamera dan mematikan mikrofon selama berjalannya presentasi. Kemudian mengenai pertanyaan silakan dituliskan terlebih dahulu di dalam chat room yang dimana nantinya akan saya bacakan pada saat question and answer session. Oke, kemudian di situ juga nanti bisa ditujukan kepada siapa pertanyaannya, bisa kepada Mas Indra atau kepada Mas Andi atau kepada keduanya gitu. Jadi nanti akan kita buka sesi tanya jawabnya. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai biodata dari Mas Indra Sanjaya. Mas Indra ini beliau bekerja di Kementerian SDM, kemudian di Geological Agency, Ministry Energy Mineral Resources Republik Indonesia. Akademik kualifikasinya beliau S1 dari UGM pada tahun 2003 hingga 2008, kemudian S2-nya mengambil di UGM juga. Mengenai experience-nya, beliau di tahun 2008 sampai dengan 2009 sebagai Geo Supervisor dari Browpool Indonesia, kemudian 2011 hingga 2014 menjadi junior lecturer di Universitas Diponegoro. Dan hingga hari ini, sejak tahun 2014, beliau sebagai geologis di Geological Agency Kementerian ESDM. Oke, silakan Pak Indra, mengenai waktu dan tempatnya dipersilakan, maksimumnya 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rido. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih juga kepada SPG atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebenarnya kami di sini lebih ke sharing apa yang sudah dilakukan oleh Badan Geologi terkait bagaimana kami mencoba mengeksplor atau menemukan potensi hidrogen alami di Indonesia. Baik, saya langsung share screen-nya. Jadi apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah eh, semacam rangkuman atau review dari yang sudah kami lakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun ini. Jadi saat ini memang kita sudah mulai bergeser ke arah energi yang lebih bersih atau energi terbarukan, dan hidrogen adalah salah satu energi carrier yang dianggap cukup potensial. Eh, kita bisa melihat semakin meningkatnya investasi ataupun kehadiran proyek-proyek hidrogen, dalam hal ini hidrogen yang dihasilkan dari proyek proses manufaktur yang biasa dikenal dengan green hydrogen, saat ini semakin meningkat. Tapi yang akan kita bicarakan kali ini adalah hidrogen yang dihasilkan dari proses alami. Jadi bayangkan kita memiliki sebuah proses di alam yang bisa memisahkan air
menjadi hidrogen dan oksigen secara alami. Dan kita mengharapkan hidrogen ini bukan ke depannya akan dijumpai potensi-potensi yang menarik yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan bauran energi kita. Eh, jadi secara prinsipnya natural hidrogen itu mungkin diabaikan selama ini. Mengingat hidrogen adalah gas yang memiliki sifat difusivitas tinggi dan sangat mudah bereaksi dengan unsur lain, menghasilkan senyawa misalnya yang sering kita kenal yaitu air. Kemudian kenapa natural hidrogen selama ini kurang diperhatikan? Karena eh, geologic setting untuk pembentukan natural hidrogen ini eh, bisa dibilang nanggung. Jadi kalau untuk oil and gas, dia biasanya di tempat-tempat yang tidak prospek untuk oil and gas, misalnya pada area-area batuan beku, kemudian untuk industri pertambangan juga mungkin mereka mengekspor tidak terlalu dalam dan di geothermal juga tidak terlalu favorable. Nah, eh, hal itu menjadi berubah sejak ditemukannya cadangan hidrogen alami di Mali, sehingga menimbulkan semacam semangat dari seluruh dunia untuk mencoba menemukan sumber daya hidrogen alami di tempat-tempat lainnya. Dan bisa kita lihat juga beberapa negara cukup cukup serius untuk mengembangkan hidrogen alami ini, misalnya di Australia. Di Australia itu mereka berdasarkan pada data sekitar tahun 30-an, di mana dari hasil pemboran eksplorasi pada waktu itu didapat kandungan hidrogen sekitar 70%. Nah, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hidrogen saat ini yaitu Gold Hydrogen sudah mendapat izin eksplorasi di daerah tersebut dan sudah mulai melakukan pengeboran pada akhir tahun 2023 kemarin, dan hasilnya cukup menggembirakan. Mereka sudah mengumumkan bahwa menemukan cadangan hidrogen di kedalaman yang tidak terlalu besar, sekitar 300 sampai 400 meter. Kemudian bisa kita lihat juga Departemen Energi Amerika Serikat juga mengucurkan banyak dana untuk investasi di natural hidrogen ini. Jadi ini bukan hanya hal yang sekedar wacana saja, tapi ternyata investasi sudah mulai masuk ke bidang ini. Dan kita di Indonesia juga mungkin harus lebih aware terhadap hal ini. Dan kami juga sudah mencoba melakukan eksplorasi tersebut, walaupun mungkin bagi sebagian orang dianggap terlalu awal, tapi tidak ada salahnya untuk eh, mencoba hal-hal yang baru seperti ini. Dan yang terakhir juga kita bisa melihat berita beberapa waktu kemarin. Jadi eh, investasi pada natural hidrogen ini cukup besar dan kita tidak bisa mengabaikan keberadaan natural hidrogen seperti sebelumnya lagi. Nah, ini saya sedikit menunjukkan beberapa kegiatan eksplorasi yang dilakukan di berbagai penjuru dunia. Jadi sudah ada yang pernah mereview mengenai keberadaan hidrogen di seluruh dunia. Ini review yang sangat bagus oleh Zigonic tahun 2020. Uh, Kemudian dari beberapa negara sudah ada yang melakukan tahap yang cukup cukup jauh, misalnya di Amerika ini dilakukan oleh Hypera dan di Australia dilakukan oleh Go Hydrogen. Mereka sudah memulai tahap pengeboran. Sedangkan di beberapa negara lainnya baru sampai ke tahap prospektif. Jadi kira-kira seperti itu gambaran umum mengenai eksplorasi hidrogen alami di seluruh dunia, dan kita juga tentu saja tidak boleh tinggal diam dan harus mencoba mengeksplor
untuk hal-hal seperti ini. Maaf. Nah, eh, saya hanya ingin meng-highlight secara umum tentang mekanisme pembentukan natural hidrogen ini. Eh, Sebenarnya pembentukan natural hidrogen ini saya lebih cocok menyebutnya geologic hidrogen karena pembentukan hidrogen yang kita lihat ini dikontrol oleh proses-proses geologi. Eh, dan secara sederhananya tadi adalah kita mencari sistem di alam yang bisa memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, ada beberapa kondisi di alam yang bisa menyebabkan kejadian seperti itu. Misalnya, yang pertama adalah radiolisis. Jadi, eh, reaksi antara unsur-unsur radioaktif dengan air akan dapat memisahkan uh, unsur hidrogen dengan oksigen, sehingga kita bisa mendapatkan hidrogen di alam. Kemudian yang sangat umum dikenal juga adalah proses serpentinisasi, di mana terjadi reaksi antara batuan ultramafic biasanya dengan air yang akan menghasilkan mineral serpentin, kemudian magnetit dan hidrogen. Nah, serpentinisasi ini juga sebenarnya tidak hanya terjadi seperti yang biasa kita ketahui dulu. Serpentinisasi ini tidak hanya terjadi di mid oceanic ridge, tapi dia bisa terjadi juga di kondisi-kondisi lain, misalnya di saat obduksi. Eh, Serpentinisasi bisa terjadi pada saat mantel naik, kemudian akibat adanya proses tektonik yang dapat menyebabkan air masuk ke dalam batuan dan mengalami reaksi serpentinisasi. Jadi untuk hidrogen juga selain jenis batuan dan proses-proses yang mengikutinya tadi, kita juga memerlukan kondisi lain, misalnya deep aquifer, kemudian geothermal gradient, dan adanya kehadiran zona sesar. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa pentingnya dari komponen-komponen ini terhadap pembentukan dan akumulasi hidrogen. Kemudian sumber hidrogen juga bisa berasal dari sumber hidrogen yang berasal dari jauh dari dalam inti bumi, namun hal ini cukup teoritik dan cenderung diabaikan. Kemudian untuk indikasi permukaannya, ada beberapa indikasi permukaan dari hidrogen alami ini, misalnya rembesan, kemudian Fairy Circle. Fairy Circle itu adalah semacam lingkaran yang merupakan yang diindikasikan sebagai jejak hidrogen di permukaan karena adanya reaksi hidrogen dengan unsur-unsur pada batuan atau uh, vegetasi di permukaan sehingga membentuk semacam lingkaran. Namun hal ini tidak kita jumpai di Indonesia. Yang kita jumpai hanyalah rembesan, kemudian kita menjumpai juga dalam bentuk mata air. Uh, nah, secara umum untuk hidrogen ini proses eksplorasinya hampir sama dengan yang biasa dilakukan di oil and gas, yang kita mulai dari studi regional, kemudian menentukan play dan prospek. Secara prinsipnya, yang akan kita cari dari eksplorasi hidrogen ini adalah bagaimana hidrogen itu terbentuk, yang sudah kita bahas sedikit tadi, yaitu terbentuk akibat interaksi antara air dengan batuan yang menghasilkan hidrogen. Kemudian eh, kita mengharapkan hidrogen ini dapat terakumulasi dan tentu saja dari tempat terbentuknya ke tempat terakumulasinya dibutuhkan migrasi dan biasanya zona sesar ini dapat menjadi jalur migrasi dari hidrogen eh, ke lokasi terakumulasinya. Dan untuk akumulasi juga bisa dapat bisa berupa akumulasi trap struktur, kemudian stratigrafi maupun fracture basement. Sebenarnya hampir sama dengan eksplorasi hidrokarbon, tapi yang membedakan adalah bagaimana hidrogen itu terbentuk karena dia terbentuk di hard rock atau batuan ultramafic. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan di sini. Nah,
Eh, ini adalah contoh apa namanya contoh alur kerja eksplorasi untuk menentukan sebuah prospek natural hidrogen yang dibuat oleh Levy tahun 2003. Jadi kalau di beberapa tempat seperti di Eropa, kemudian di Amerika maupun Australia, indikasi hidrogen di permukaan itu adalah berupa Fairy Circle seperti ini. Namun di Indonesia kita belum menjumpai hal seperti ini. Dan itu juga bisa dibantu oleh remote sensing. Kita bisa menggunakan remote sensing dengan misalnya menggunakan NDVI maupun soil vegetation index seperti ini untuk menentukan lokasi-lokasi yang menunjukkan adanya kehadiran hidrogen di permukaan. Kemudian eh, selain menentukan eh, keberadaan indikasi hidrogen di permukaan, kita juga mencoba mencari data baru dari remote sensing untuk indikasi lainnya seperti seepage atau mata air yang memiliki hidrogen terlarut di dalamnya. Nah, ini adalah lanjutan apabila kita melakukan tahapan pekerjaan lapangan. Salah satu yang perlu dilakukan adalah pengukuran gas anomali. Jadi kita melakukan eh, pengukuran di permukaan baik pada lokasi-lokasi yang sudah diketahui kehadiran hidrogen ya maupun pada zona-zona yang dianggap dapat menunjukkan kehadiran hidrogen. Jadi bisa di lubang bor, kemudian bisa di eh, mata air ataupun di rembesan. Selain kita melakukan analisis pada gasnya, kemudian kita melakukan sampling pada batuan juga. Karena kita harus mengetahui seberapa banyak sih hidrogen yang dihasilkan dari batuan batuan tersebut. Uh, Kemudian dilakukan juga analisis gas. Uh, ini adalah tahapan lanjutannya apabila kita melakukan analisis laboratorium untuk gas maupun batuan. Jadi kita bisa melihat bahwa kita memerlukan analisis komposisi, kemudian analisis isotopik untuk mengetahui temperatur pembentukan maupun asal dari hidrogen alami tersebut. Di samping itu kita melakukan analisis pada batuannya untuk menentukan uh, proses-proses seperti apa atau clay seperti apa yang menghasilkan hidrogen ini. Apakah dia berasal dari radiolisis atau serpentinisasi atau malah dari overbacture hidrokarbon. Nah, dengan analisis-analisis tersebut kita akan bisa menentukan clay dari hidrogen kita, uh, potensi hidrogen kita, dan uh, pada beberapa penelitian juga sudah mulai bisa dilakukan perhitungan seberapa banyak hidrogen yang dihasilkan dari proses-proses tersebut, misalnya dari proses serpentinisasi, kita menggunakan olefin maupun peridotit untuk menghasilkan hidrogen, dan bisa dikuantifikasi. Nah, apa yang kami lakukan di Badan Geologi, jadi bisa kita lihat dari alur pekerjaan tadi di Badan Geologi, kami mencoba melakukan uh, analisis geologi regional berdasarkan konsep pembentukan hidrogen. Kami memilih yang paling mudah dulu tentu saja, yaitu proses serpentinisasi. Dan seperti yang kita tahu, proses serpentinisasi itu terjadi di batuan ultramafik yang biasanya berasosiasi dengan sekuen oviolit. Nah, di mana kita bisa menjumpai batuan ultramafik yang cukup luas di Indonesia, tentu saja di Pulau Sulawesi. Jadi Pulau Sulawesi ini memiliki sebaran batuan ultraviolet yang salah satu dari tiga besar dunia, eh, dengan luas lebih dari 10.000 kilometer. Jadi sederhananya dengan sebaran batuan ultramafic seluas itu, uh, apa tidak ada hidrogen yang bisa ditemukan di sana. Kemudian uh,
kondisi geologi juga di Pulau Sulawesi, terutama di lengan timur Sulawesi, sangat mendukung proses pembentukan hidrogen, eh, di mana kita memiliki setting obduksi antara Banggai Sula dengan East Sulawesi Ovelite, dan proses obduksi tersebut tentu saja seperti yang telah disebutkan sebelumnya bisa menghasilkan proses serpentinisasi, dan tentu saja kita mengharapkan adanya hidrogen dihasilkan dari proses serpentinisasi tersebut. Kemudian kehadiran struktur-struktur dalam yang umumnya menjadi batas antar trail di Pulau Sulawesi, misalnya sesar Lawanoko, kemudian sesar Matano, sesar Kolaka, kemudian sesar Balanta, eh, itu sangat mempengaruhi keberadaan hidrogen karena bisa menjadi jalur migrasi dari hidrogen hidrogen dari tempat terbentuknya sampai ke tempat terakumulasinya. Nah, untuk lengan timur Sulawesi juga kita bisa melihat hasil penelitian dari Pak Ade Kader Usman model seperti ini. Jadi kita punya basement ultramafic di Gorontalo Bay. Dan ini adalah kondisi yang sangat ideal apabila kita mencoba mencari hidrogen alami di sini. Nah, hal awal yang kami lakukan selain studi regional tadi, kami mencoba mencari referensi mengenai keberadaan hidrogen alami di Indonesia. Eh, dan sampailah kami ke publikasi dari Prof. Edi Subroto, yang menyatakan bahwa adanya gas abiogenik di daerah Ampana, Sulawesi, dan kemudian ditulis ulang lagi oleh Pak Van Gorsel tahun 2022. Nah, ini adalah dasar kami menentukan beberapa lokasi yang kami dalami lebih lanjut, yaitu di daerah Ampana. Nah, untuk tahapan Pak eksplorasinya tadi, Indra, waktunya mungkin bisa dipercepat. oh iya, iya, siap. Ya, terima Tahapan kasih. eksplorasi tadi yang sudah kami lakukan adalah pertama kami meng-highlight daerah-daerah yang memiliki potensi natural hidrogen di Indonesia. Misalnya tadi berdasarkan publikasi sebelumnya ada di daerah Ampana, kemudian kami juga mencoba menentukan daerah-daerah lain berdasarkan kehadiran indikasi permukaannya. Jadi indikasi permukaan di Indonesia umumnya berupa seepage, kemudian gas terlarut di dalam air seperti di Tanjung Api ini. Kemudian bisa berupa hyperalkali spring. Hyperalkali spring ini adalah salah satu bukti bahwa eh, adanya proses serpentinisasi aktif. Dan kami juga menemukan lokasi seperti ini dengan kandungan hidrogen yang cukup menarik juga. Dan selain itu, kami juga melakukan deteksi gas di permukaan dengan menggunakan gas detektor portable untuk menentukan lokasi daerah-daerah yang memiliki anomali hidrogen. Jadi, eh, dari hasil survei kami ini, ternyata ada kaitan erat antara kehadiran patahan aktif seperti patahan Matano, kemudian Balantak, yang ditunjukkan oleh titik-titik gempa ini dengan kehadiran hidrogen alami. Dan itu mungkin nanti perlu kita kaji lebih lanjut. Kemudian kami melakukan juga analisis komposisi gas, dan memang terbukti di daerah Tanjung Api eh, kita mendapatkan kandungan hidrogen yang cukup besar bersama dengan metan dan nitrogen. Dan apabila kita analisis lagi untuk metannya, ternyata metan yang ada di daerah ini berasal dari proses abiogenik atau abiotik, bukan berasal dari proses termogenik ataupun biogenik. Dan apabila kita coba bandingkan dengan berbagai daerah di seluruh dunia, kita memiliki sistem yang cukup berbeda, yaitu sistem hidrogen, nitrogen, dan metan. Kemudian, eh, karena kami tidak melakukan isotop hidrogen, hanya melakukan isotop karbon, kami menggunakan data yang sudah dipublish oleh Pak Prof. Edi Subroto, dan ternyata eh, metan yang ada di Tanjung Api ini adalah eh, memiliki kemiripan dengan metan yang terbentuk di Mid Oceanic Ridge. Jadi eh, ini semakin menguatkan pendapat bahwa eh,
gas hidrogen maupun metan yang ada di Tanjung Api ini terbentuk oleh proses serpentinisasi. Nah, bisa kita lihat reaksi serpentinisasi seperti apa sih yang menghasilkan hidrogen. Kita punya mineral-mineral prefix seperti olefin maupun piroksen yang bereaksi dengan air, kemudian akan menghasilkan serpentin seperti ini. Kemudian kita juga akan mendapatkan magnetit. Fe di sini, Fe di dalam magnetit ini adalah dia mengakomodasi unsur besi yang lepas pada saat reaksi ini terakomodasi dan masuk ke dalam mineral magnetit. Kemudian kita juga mendapatkan hidrogen. Sedangkan untuk metannya yang tadi, metan yang abiogenik, dari mana sebenarnya metan itu berasal? Jadi apabila metan tersebut bereaksi dengan CO2, hidrogen bereaksi dengan CO2, akan menghasilkan metan dan air yang dikenal dengan proses Fischer-Tropsch. Nah, proses ini membutuhkan magnetit yang berasal dari proses fertilisasi ini untuk menghasilkan metan. Jadi kira-kira seperti itu. Kami juga sudah mulai mencoba melakukan perhitungan atau mencoba menentukan seberapa banyak hidrogen yang dihasilkan dari proses fertilisasi. Dalam hal ini kami menggunakan kasus Tanjung Api. Uh, Kami mendapatkan bahwa uh, hidrogen di daerah Tanjung Api itu terbentuk pada suhu yang cukup rendah, sekitar 150 sampai kurang dari 300 derajat berdasarkan pseudo section diagram ini. Uh, jadi ini baru satu sampel dan sampel ini adalah sampel yang sudah mengalami serpentinisasi tinggi. Tentu saja untuk mendapatkan hasil yang lebih real atau lebih mendekati kondisi awal sebelum terjadinya proses fertilisasi, kita membutuhkan batuan yang lebih fresh dan mungkin akan kami coba lakukan ke depan nanti. Dan secara umum, apabila kita berbicara mengenai pembentukan hidrogen, itu sebenarnya dikontrol oleh empat faktor. Yang pertama adalah suhu, kemudian kandungan H2O dalam fluida, kemudian yang ketiga adalah Mg rasio. Mg rasio ini adalah perbandingan Mg dengan Mg plus Fe di dalam mineral-mineral di batuan ultramafic. Kemudian rasio air dan massa air dan batu. Nah, kemudian kami mencoba juga melakukan analisis bawah Pak permukaan. Indra, waktunya mungkin bisa di ini Ya, lagi. Maaf. 1 menit lagi, Pak. Ya, iya. Heeh. Daerah ini mengalami deformasi yang cukup cukup tinggi. Bisa dilihat dari seismik maupun dari outcropnya. Kemudian uh, kita juga punya batuan sedimen yang diharapkan dapat menjadi tempat terakumulasinya hidrogen. Namun untuk dua tahap terakhir ya untuk eksplorasi ini itu uh, migration dan accumulation ya belum dilakukan secara detail. Dan yang terakhir kami mencoba mengkarakterisasi play dari natural hidrogen di Indonesia. Dalam hal ini kami menggunakan kasus Tanjung Api atau cekungan Ampana. Kita punya indikasi hidrogen di permukaan, kemudian sedimentary basin, iron rich basement ada, deep sheet fault-nya juga ada, dan kita tinggal mengkaji lebih jauh untuk hidrogen sistemnya. Dan tahun 2024 ini kami di Badan Geologi akan melakukan penelitian yang lebih detail lagi di daerah tersebut, sehingga diharapkan kita bisa benar-benar mengetahui potensi dari hidrogen alami di Indonesia ini. Dan yang terakhir, uh, yang paling penting dari hal ini adalah kita membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak dan mungkin sharing ini juga bertujuan untuk itu. Uh, Penemuan-penemuan hidrogen alami di berbagai tempat di seluruh dunia di salah satunya diperoleh dari menggali data-data lama dan mungkin ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang bekerja di oil and gas. Dan yang terakhir sedikit resume dari
apa yang kami sampaikan hari ini. Jadi Tanjung Api, kasus Tanjung Api menunjukkan bahwa hidrogen alami hadir di Indonesia. Kemudian apa yang kita sudah lakukan di Tanjung Api dapat digunakan untuk menentukan daerah-daerah yang menarik atau memiliki potensi dan hidrogen alami di Indonesia. Dan dalam hal ini, selain Tanjung Api, kami juga mencoba menerapkan konsep ini dan menemukan setidaknya dua lokasi yang memiliki prospek yang menarik. Kemudian salah satu play yang sudah dikaji lebih lanjut adalah Ultra Mexico Play untuk natural hidrogen. Kemudian dari hasil yang kami lakukan juga, abiogenik metan adalah petunjuk yang cukup bagus untuk natural hidrogen. Dan yang terakhir, eh, apa yang kita lakukan ini masih pada tahap yang sangat-sangat awal. Kita masih sama-sama belajar, kemudian kerjasama dan kolaborasi itu sangat diharapkan dari berbagai pihak. Kami juga secara institusional membuka berbagai kolaborasi dengan berbagai instansi baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan dengan harapan ini bukan hanya sekedar studi tapi kedepannya kita bisa memanfaatkan, apakah pemanfaatan secara langsung ataupun dikelola oleh uh, pihak-pihak swasta di dalam negeri. Mungkin sekian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf waktunya kedodoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Indra atas pemaparannya. Sungguh menarik sekali ya, dan ya memang geological eh, relatednya banyak sekali di sini. Terutama tadi mengenai proses generation sampai dengan ke migration dan accumulation. Baik, terima kasih Pak Indra atas sharingnya. Selanjutnya kita akan ke melihat untuk sesi presentasi dari Pak Andi Mardiansah. Di sini sebagai short bio-nya, Pak Andi Mardiansah ini merupakan seorang senior geoscientist dari New Venture Pertamina Hulu Energi. Eh, Beliau menyelesaikan S1-nya di Teknik Geologi ITB dan S2-nya di Gapkin Russian State University of Oil and Gas di Moskow, Rusia. Kemudian beliau sudah menerbitkan beberapa publikasi dan karya ilmiah, dan ada hak cipta dan dua hak paten juga. Karir beliau merupakan geologis, pernah menjabat sebagai geologis di Batu Licin Mine di Arutmin, kemudian geologis di Pertamina Persero, geoscientist di Pertamina EP, dan sekarang beliau di senior geoscientist di New Venture PHE. Silakan Pak Andi Mardiansa untuk waktunya dipersilakan. Silakan selama 15 menit. Nanti akan Ya, saya baik. ingatkan. Ya, Terima kasih. baik. Ya, terima kasih Pak Rida atas perkenalannya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Waalaikumsalam. semua para peserta ya, peserta sharing. Jadi saya Andi Mardianza dari PHE ini akan menyampaikan dan akan sharing juga bersama-sama dengan Bapak Ibu semua di sini yang hadir ya. Masih terkait dengan natural hydrogen yang tadi sudah sangat clear sekali ya disampaikan oleh Pak Indra dari Pusat Survei Geologi, yang pada intinya memang uh, natural hydrogen itu eksis, occurrence-nya ada, buktinya ada. Uh, Kemudian itu menjadi indikator utama kita bahwa kita akan lanjutkan untuk mencari akumulasi natural hydrogen di subsurface yang cukup komersil di mana saja untuk nanti kita produksikan, kemudian kita gunakan untuk uh, sumber energi bersih yang baru. Baik, jadi ini beberapa slide yang menjadi materi untuk diskusi kita bersama pada sore hari ini ya, Kang Abuburit, sambil menuju ke buka puasa. Jadi saya awali dengan histori dari penggunaan energi kita ya, oleh manusia, pertama oleh kayu. Jadi kalau kita plotkan di sumbu X itu tahun, kemudian sumbu Y rasio dari hidrogen dengan karbon, ternyata manusia pertama memang tradisional menggunakan kayu, rasio hidrogen dengan karbon itu 0,1, kemudian oil, metan, dan pada saatnya ketika ketika
penggunaan energi oleh manusia diplot terhadap tahun, maka terdapat tren ya, tren garis lurus ini. Kemudian kalau kita plotkan rasio hidrogen dengan karbon, maka kita akan mendapatkan rasio-rasio yang nantinya akan milik energi hidrogen ya. Setelah oil, setelah gas ya, kemudian setelah metan, dan itu menjadi hidrogen dengan rasio hidrogen mendekati 1. Nah, kalau kita lihat masa-masanya sekarang sudah hampir masuk nih ke era hidrogen energi ya, kelihatannya tren. Atau kalau kita lihat memang bisa saja ke depannya malah jadi parabolik gitu ya, turun ke bawah ke coal lagi, mungkin naik lagi. Tapi dari data yang ada, era energi bersih hidrogen ini kemungkinan besar akan terjadi di ke depan ini. Nah, tadi menambahkan dari Pak Indra ya, jadi migrasi eh, hidrogen itu mirip dengan hidrokarbon ya, kira-kira seperti ini ya. Di bagian kiri hidrokarbon, bagian kiri hidrogen. Nah, tetapi yang menarik bahwa akumulasi hidrogen di subsurface itu cukup dangkal ya. Tadi Pak Indra juga mendengar ada sekitar 200-300 di South Australia, 300 meter ya. Kalau dibandingkan dengan hidrokarbon, dia cukup dalam, rata-rata ya 1-5 kilo gitu ya. Kemudian shipsnya, nah shipsnya itu sangat kencang sekali ya, 10 ribu meter kubik per day dibanding dengan seepage yang dari hidrokarbon 0,1 meter kubik per day. Kemudian preservasinya di dalam reservoir itu cukup cukup cepat ya, 10 sampai 100 tahun kemudian akan terganggu dan tersipage kan ke atas sehingga terdrainage ya. Eh, Beda dengan hidrokarbon ya, cukup bertahan sampai jutaan tahun di dalam suatu klosur gitu. Nah, ini sebetulnya. Kemudian hidrogen window di 3 sampai 15 kilometer tadi sudah dihitung ya oleh Pak Indra, pressure dan temperatur terjadinya hidrogen dari proses serpentinisasi, temperatur di berapa gitu, nanti kita dapat depth-nya, kita dapat kalau di hidrokarbon itu oil window ya, di kita hidrogen window di mana, itu yang favorable kitchen-nya, tempat tergeneritnya hidrogen ya, ketika ada bahan-bahan seperti itu ya, bahan-bahan yang nantinya akan uh, di generate untuk menghasilkan hidrogen. Nah, tadi ditambahkan ada varicycle tadi ya, untuk menjadi penciri akan adanya sebuah hidrogen ya di bawah permukaan, kemudian tadi tersipitskan di atas permukaan. Nah, varicycle ini sudah lakukan analisa geokimia ya, analisa soil geochemistry, di sampling bahwa uh, kandungan hidrogen ya di lingkaran itu lebih banyak ketimbang yang di pusatnya. Nah, gitu. Jadi di link di di pinggir-pinggirnya itu relatif lebih banyak, di pinggir-pinggirnya di sini. Ini 1.100, di sini ada 1 ya. Jadi secara umum relatif lingkaran ini semakin besar semakin banyak kandungannya. Jadi kelihatannya trennya seperti itu. Jadi hidrogen akan escape ya, akan bermigrasi ke surface itu di suatu lingkaran ini gitu. Nah, ini akan menjadi petunjuk eksplorasi kita ya. Kita menggunakan remote sensing ya untuk deteksi ini. Kemudian gimana aktivitas dari natural hydrogen di dunia ya. Ini natural hydrogen occurrence ya dari opioid ya, tadi sudah ditunjukkan juga oleh Pak Indra, termasuk di Tanjung Api yang mengandung 23% hidrogen ya. Uh, Aktivitas-aktivitas eksplorasi natural hidrogen, South Australia sudah bidding block untuk natural hidrogen ya dari 2021. Ada blok PEL 687 yang operatornya itu tadi ya, Gold Hydrogen. Filipina juga baru-baru ini merilis ya 2 blok eksplorasi untuk natural hidrogen. Kemudian di Oman tadi disebutkan ada opioid terbesar di dunia ya. Salah satunya adalah isolasi opioid, dan yang lainnya Oman di sini. Oman opioid juga salah satu satu dari 3 opioid terbesar di dunia. 2024 merencanakan stimulit untuk proyek hidrogen, di sini juga ada rencana. Mali itu
masih melanjutkan untuk electrolyzer di tahun 2023-2024 ini. Kemudian beberapa well akan dibor di Nemaha Ridge, Kansas ya. Nanti kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari Nemaha, Kansas. Kok sangat atraktif nih di 2024 ngebor. Nah tadi di Mali ya, Mali ternyata prosesnya dari radiolisis dari sebuah basement granitik. Kemudian hidrogen yang terbentuk dari radiolisis tersebut, ya tadi disebutkan Pak Indra ya, genesa dari hidrogen radiolisis, kemudian terakumulasi, tertrapping di reservoir plastik, karbonat dan sandstone. Kemudian jalur migrasinya dari sebuah flower structure, dari struktur ya, dari sesar gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini cukup dangkal, 100 well-nya cukup dangkal ya. Akumulasi hidrogennya 112 meter itu sudah ada. Jadi range-nya 105 sampai 1087. Nah, yang South Australia ini blok PEL 687 yang operatornya Gold Hydrogen. Kalau kita lihat program kerjanya ya untuk eksplorasi di blok natural hidrogen ini, kalau kita lihat di sini nggak beda jauh ya dengan apa migas gitu ya, apa studi GNG, kemudian airborne magnetik ya, magnetik untuk mendeteksi aktivitas redox ya di permukaan, kemudian survei magnetic gravity, 2D seismic dan drilling eksplorasi satu well. Nah ini sebetulnya teknologinya hampir-hampir mirip dengan migas gitu, dan mereka menemukan dari well Ramsay 1 yang telah dibor itu ya, menemukan reservoir hidrogen di limestone Pararay, Lower Cambrian. Menarik, 73% hidrogen. Nah, ini Nemaha Ridge. Nemaha Ridge posisinya di sebuah tinggian basement dengan ketebalan sedimen di daerah ini tipis, 300 sampai 1000 meter. 1000 meter. Jadi kalau orang geokimis melihat ya, wah ini immature basin nggak menarik ini pasti ya dari segi petroleum sistemnya. Juga pemboran di situ juga sangat minim oil show-nya, gas show ataupun HC show-nya, metannya juga sudah cuman metan tapi juga jarang gitu ya metannya. Jadi ternyata begitu di explore lebih jauh mengandung hidrogen, dan hidrogennya dari serpentinisasi di bawah gitu. Kalau kita zoom ke atas, fault ini menjadi konduit untuk migrasi hidrogen, dan ketika mendekati fault 92% hidrogen. Jadi area Nemaharit yang sebelumnya sama sekali nggak prolifik hidrokarbon gitu ya, di era sekarang sudah beberapa pemboran akan dilakukan untuk mengejar target dari natural hidrogen ini. Jadi hidup lagi eksplorasinya. Itu yang kita pelajari. Kemudian North Pyrenees Fault Zone dari di Perancis itu ini mirip dengan yang di Tanjung Api ya, di Sulawesi Oviolit, produk dari settingnya tectonic collisions ya. Nah, terus menghasilkan sebuah fault thrust di sini, lalu di sebelah selatan dan di sebelah utara atau kanan dan kirinya itu beda. Yang kiri banyak terdapat cekungan-cekungan sedimen yang terisi cekungan yang terisi sedimen yang cukup tebal. Yang sebelah kanan ini cukup miskin ya cekungannya untuk terisi sedimen. Jadi berdasarkan apa ya penilaian assessment dari Levre ini tahun 2021, ternyata yang prolific untuk natural hidrogen kalau ada cekungan sedimen ya yang cukup tebal gitu, kemudian terdapat akses dari hydrogen generation zone di collision zone ini, aksesnya dari fault thrust yang apa terkoneksi di sebuah cekungan yang terisi sedimen yang cukup tebal yang memungkinkan adanya trapping untuk hidrogen di sini. Nah, bagaimana dengan Indonesia ya? Nah, kalau kita lihat cukup banyak opioid jadi bahan baku untuk memecah untuk menghasilkan hidrogen, nanti memecah apa air ya melalui radiolisis maupun serpentinisasi ataupun yang lainnya. Kemudian struktur-struktur yang cukup besar di sini, Sumatera Fault Zone. Ini juga deep seated fault yang memberikan akses kerak ke mantel gitu ya, yang dapat mendigesing mantel tersebut sehingga beberapa gas-gas noble gas di mantel bisa masuk ke dalam kerak, kemudian terakumulasi di sedimen. Ini juga ada di Sorong Fault, juga cukup deep seated fault.
kemudian ada Adang Lupar Megasir yang membelah Kalimantan ini ya. Nah, lalu ada oviolit dan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi cukup banyak. Salah satunya yang terbesar di dunia ya, satu dari 3 oviolit terbesar di dunia is Sulawesi oviolit ini. Jadi sangat prolific ya di Indonesia untuk terdapat natural hidrogen di bawah permukaan. Nah, ini salah satu evidence tadi ditegaskan ya. Cuman yang saya ingin highlight adalah gas metan. Gas metan isotop karbonnya minus 19 ya. Jadi semakin besar ya gas metannya, nanti kalau di kita punya data di industri migas itu selalu kita analisa gas metan. Jadi bagaimana gas metan itu bisa mengindikasikan adanya pembentukan hidrogen di subsurface itu semakin besar ya, semakin mendekati nol gitu ya isotop karbonnya, kelihatannya akan semakin menunjukkan adanya proses abiotik di situ terjadi. Jadi proses proses pembentukan gas berdasarkan reaksi kimia antara hidrogen dengan karbon dioksida. Nah, isinya is Sulawesi oviolit, ultra basah, igneous rock ya, granitik, kemudian ternyata ada sedimen dari molas, kemudian sedimen dari bawaan dari mikrokontinennya Mesozoik, dan itu bisa menjadi reservoir ya, baik itu yang sedimen molas di Neogen maupun yang Mesozoik di sedimen dari mikrokontinennya. Kemudian sosroknya sangat melimpah ya, kelihatan di sini dari Adeka Darusman sudah memetakan. Jadi ada akan terjadi serpentinisasi dari ultrabasa, akan terjadi radiolitik dari igneous rock-nya, volcanic rock. Cukup menarik. FeO cukup kaya di sini ya. FeO yang nantinya akan teroksidasi menjadi Fe2O3, kemudian akan reaksi oksidasi itu akan mereduksi air sehingga menjadi H plus menjadi gas hidrogen. Nah, ini akan menjadi sosrok kalau kita lihat. Kalau FeO artinya sosrok yang potensial ya, yang belum menghasilkan hidrogen gitu. Jadi, kalau kita punya Fe2O3 artinya kita sudah punya sosrok yang sudah mengenerate hidrogen. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan cara berpikir migas ya. Nah, ini dari Pak Awang nih, cukup bagus sekali kita pergunakan cut off tadi ya, abiogenic gas semakin mendekati ke nol, itu isotop karbonnya akan semakin menunjukkan dia gas-gas yang berasal dari proses abiogenik gitu ya. Nah, ada nggak ya dari gas-gas yang direkap oleh Pak Awang ini potensi abiogenik gas nih? Kalau kita eh, letakkan garis putus-putus ya untuk abiogenik gasnya di Sumatera ada satu dan mendekati minus 30. Natuna ada, Jawa ada, Kalimantan, Makassar, Sulawesi ya di Sulawesi, kemudian di Papua bahkan yang paling rendah nih di Papua nih di Wiriagar Dip. Jadi kalau kita menggunakan ya origin dari metan, kemudian metan berasal dari reaksi hidrogen dan karbon dioksida, artinya hidrogen itu sudah terbentuk dari suatu basin yang overmature gitu ya. Jadi cukup cukup prolific ya. Tadi serpentinisasi, radiolitik, kemudian ini dari kematangan lanjut dari organic matter di sebuah cekungan. Nah, ini adalah hotspot dari Indonesia, dari potensi natural hidrogen di Indonesia ya. Ini kalau kita petakan ya, pertama dari opioid dan melans kompleks, tentunya di mana ada opioid dan melans, di situ ada potensi natural hidrogen ya, karena ada bahan baku dan airnya kita sepanjang tahun kita ada hujan ya. Kemudian struktur geologinya berupa fault akan sangat intensif di daerah melans dan opioid itu ya, sehingga menjadi akses untuk penetrasi meteoric water menuju ke bawah permukaan yang terjadilah serpentinisasi dan radiolisis. Kemudian dari deep seated fault ini ya sepanjang Sumatera, kemudian Adang Lupar, Megasir dan Sorong Fault itu juga kemungkinan besar terdapat akumulasi natural hidrogen for arc recent day. Jadi East Sulawesi Ovalik juga dulunya ada sebuah sistem forak gitu ya. Tapi hari ini di selatan Indonesia foraknya cukup besar. Di sana air laut melimpah, oseanik keras juga ada. Kemudian akses dari
prisma akrasi yang banyak migrasi fault itu juga dapat menjadi jalur migrasi dari gas hidrogen yang terbentuk di dalam hidrogen window-nya ya di bawah zona subduksi itu. Jadi sangat prolifik ya di negara kita di Indonesia. Nah, kalau kita pergunakan sistem petroleum ya untuk mengurai potensi natural hidrogen kira-kira seperti ini ya dari USGS 2023 kita modifikasi. Jadi kelihatannya yang berbeda nanti adalah dan cukup penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi hidrogen source potensial ini. Dari serpentinit, radiolisis, deep source itu kita petakan dengan baik. Kemudian untuk reservoir trap seal hampir-hampir sama dengan migas. Jadi ketika natural gas atau oil itu dapat terpreserve di situ, dapat terakumulasi di situ, maka hidrogen juga bisa terakumulasi di situ. Dan dari beberapa case ya, proven play natural hidrogen yang ada selalu berasosiasi dengan gas yang lain ya, helium, minimal CO2 dan metan seperti itu. Dan itu eh, apa dapat terakumulasi di reservoir-reservoir konvensional di migas gitu. Kemudian satu lagi preservation tadi ya. Jadi retensi untuk di hold di di trapping itu nggak begitu lama ya 100 tahun gitu di umur manusia. Jadi kegempaan kemudian aktivitas fault itunya menyebabkan preservasi di trapping ya hidrogen itu yang ke trap itu akan terganggu. Nah, kalau kita Mas assess Andi, ya, ya, waktunya mungkin bisa dipercepat oke. presentasinya. Oh Jadi iya, ini tinggal ya, satu lagi ya. ya, tinggal satu lagi. Jadi ini coba kita lihat ya dari beberapa hotspot natural hidrogen yang ada di Indonesia, yang paling prolifik ya menurut tinjauan dari hidrogen play elemen dari sosrok sampai timing ya, preservasi, seal, trap, migration pathway kelihatannya melans dan opioid sehingga memang sudah tepat sekali tadi pusat survei geologi ya mengambil area penelitian di opioid ya di opioid East Sulawesi opioid dan memang nantinya juga ini ya Pak Indra ya kita akan berkolaborasi sama-sama untuk bisa mengungkap potensi natural hidrogen di salah satu opioid terbesar di dunia. Kemudian kita akan juga membangun sebuah konsep eksplorasinya ya, play konsepnya yang nantinya harapannya bisa di-apply ya, play eksplorasi natural hidrogen di wilayah lain selain di East Sulawesi Opioid. Itu. Jadi kolaborasi dengan berbagai pihak itu juga sebagai kunci karena apa? Karena kelihatannya uh, petroleum system ya migas petroleum thinking itu dikolaborasikan dengan data-data mining dengan dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip hard rock ya kemudian itu dapat menjelaskan ya bagaimana hidrogen di dalam natural itu terbentuk natural hidrogen terbentuk dan di mana dia terakumulasinya jadi memang sepertinya kolaborasi antara mining, industri migas, dan pihak-pihak lain itu sangat dibutuhkan untuk kesuksesan kita dalam mengeksplorasi apa salah satu produk ya energi bersih ya bukan dari natural hidrogen ini yang memang sudah disediakan oleh alam, sudah dielektrolisis oleh alam, kita mencari, kita tinggal mencarinya di mana dia terakumulasi secara besar dan kita produksikan, kemudian kita gunakan untuk sumber energi bersih kita di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, sekali Mas ya, Andi atas pemaparannya. Baik, jika ya. ada yang ingin bertanya, silakan mungkin bisa raise hand, nanti akan kita lihat yang pertama angkat tangan itu yang bertanya terlebih dahulu. Monggo dipersilakan. Ya, silakan Pak Nugroho Imam Setiawan. Silakan di open mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apresiasi untuk presentasi yang sangat mencerahkan dan baik sekali dari Mas Indra Sanjaya dan Mas Sandi Mardiansa.
Apa kabar? Semoga sehat selalu. Mungkin pertanyaan saya Baik, Mas Nugroho. Apa kabar yang juga? pertama untuk Alhamdulillah baik Mas Andi. Pertanyaan saya yang pertama mungkin untuk Mas Indra dulu deh. Ini saya mau tanya terkait dengan reaksi serpentinisasi tadi kan, dari reaksi kimianya itu terutama pada reaksi pada violet ya di olivin. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana dengan batuan ultramafic yang lain yang kandungan olivinnya mungkin tidak sebanyak di dunit atau olivin webstreet ya seperti piroxenit. Itu bagaimana? Apakah memungkinkan juga terjadi di sana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga menyinggung mengenai mata air panas, manifestasi mata air panas. Nah, apakah bagaimana panas itu muncul dari reaksi di proses serpentinisasi? Karena setahu saya memang proses serpentinisasi bisa terjadi di dekat permukaan atau yang terjadi di bawah permukaan akibat dari subduksi ya. Cirinya mungkin kehadiran antikorit ketika suhu yang tinggi. Itu pertanyaan yang kedua, panasnya yang muncul di manifestasi mata air panas itu mungkin bagaimana pendapat Mas Indra sumbernya. Kemudian yang ketiga, satu lagi nih yang terakhir, untuk diagram pseudo section tadi cukup bagus sekali, cukup baik sekali. Saya ingin bertanya untuk rasio FEMG yang didapatkan untuk membangun diagram pseudo section dari perplex tadi, apakah menggunakan EPMA untuk mendapatkan kation FEMG-nya, dan bagaimana dengan perkiraan H2O yang dimasukkan pada saat membangun pseudo section tersebut. Mungkin itu 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Monggo silakan Pak Indra, bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Nugroho. Senior metamorfik ini, Pak. Iya, betul. Pak Nugroho. Jadi sebenarnya untuk proses terkontinuasi ini sudah banyak ya yang membahas, Pak. Nah, yang pertama tadi proses serpentinisasi sebenarnya yang paling berperan itu adalah violet, FR membernya dari olivin. Akan tetapi menurut saya di batuan lain yang punya kandungan olivin maupun piroksen yang lebih rendah itu bisa saja terjadi asal tadi ada empat komponen yang mempengaruhi, yang pertama suhu temperatur, kemudian energi rasio, water content di dalam fluida dan lain sebagainya. Dan ada beberapa penelitian juga malah reaksi lanjut dari serpentinisasi pada serpentin pada suhu tinggi dan uh, menghasilkan klorid itu biasanya pada proses hidrotermal pada suhu tinggi, dan ada juga hasil kloridnya itu bisa menghasilkan hidrogen juga, Pak. Kemudian panas yang muncul di mata air tadi, sebenarnya mata air panas yang waktu itu kami mencoba mencari manifestasi di permukaan. Jadi sederhananya eh, kami mencari informasi yang berasal dari jauh di bawah permukaan yang bisa terlihat di permukaan. Salah satu cara mencari informasi yang paling simpelnya adalah dengan mencari mata air panas. Tapi mata air panas yang berasosiasi dengan zona sesar, Pak. Jadi uh, di paparan saya lihat tadi juga ada lokasi mata air panas sebenarnya tidak panas-panas banget untuk mata air hiperalkalin. Jadi saya lebih senang menyebutnya mata air hiperalkalin. Mata air hiperalkalin itu dengan pH di atas 10, kemudian temperatur itu sekitar 37-38, kurang dari 40. Dan menurut saya panas itu adalah berasal dari proses pensesaran, karena yang kami temukan itu adalah di sepanjang sesar Matano. Kita punya panas dari sesar Matano yang kita ketahui bersama bahwa sesar tersebut aktif. Jadi kira-kira
Seperti itu, Pak. Sorry. Untuk pertanyaan yang berikutnya, pseudosex. Mengenai Yang mata air pseudosection. panas, Pak. Iya, Kalau untuk pseudosection diagramnya ini, Pak, eh, ini sebenarnya kita baru make ini, Pak. Baru make ini dikerjakan. Sebenarnya yang lebih banyak mengerjakan ini adalah Profesor Kim Hyung Soo dari Korea University. Eh, untuk ininya, untuk unsur-unsurnya ini baru dari petrografi sebenarnya. Belum dilakukan analisis lebih lanjut. Kalau untuk kation-kationnya itu sebenarnya pakai yang Mossbauer kalau nggak salah ininya. Ya, yang harusnya seperti itu. Nah, untuk proses generasi hidrogen ini sebenarnya yang akan kami bahas, akan kami kerjakan lebih lanjut. Ini baru mulai di, diupayakan, Pak. Dan mungkin Pak Nugroho juga bisa terlibat atau bisa memberikan supporting di sini. Karena untuk metamorfisme ini terus terang kami cukup belum terlalu advance Pak, untuk ini, atau bisa dibilang masih pemula untuk proses metamorfisme seperti ini dan reaksi-reaksinya. Jadi kedepannya kami mengharapkan ada ya kolaborasi atau kerjasama juga dengan pihak akademisi, terutama yang expert di metamorfisme seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Indra. Ya, sama-sama belajar Mas Indra. Terima kasih. Nanti kapan-kapan bisa kolaborasi. Siap. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya silakan Harusnya yang Pak menjawab Pak ya. Nugrohonya nih, harusnya yang menjawab. Yang ahlinya. Ya Pak Iya, Nugroho iya. kapan-kapan diberitahu ya kami ya bagaimana metamorf itu karakternya gitu ya Pak Nugroho. Oke, sama-sama belajar Mas Andi. Ya, nanti Siap. kapan-kapan kita Ya. Oke, baik, silakan Pak Kristofik di open mic. Terima kasih kesempatannya, Mas. Ya, selamat sore Mas Indra dan juga Mas Andi. Selamat menjalankan ibadah puasa buat semua rekan-rekan dan juga selamat menyambut jam berbuka. Sangat menarik dan terima kasih sekali presentasinya. Mungkin pertanyaan pertama dari saya adalah apakah nantinya ketika hidrogen yang sudah diambil dari sumur kemudian akan mengalami proses elektrolisis untuk kemudian memisahkan hidrogen dan oksigen. Apakah proses tersebut dibutuhkan juga untuk mendapatkan hidrogen natural dari yang ada? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini menyambung dari nanti yang akan dijawab di pertanyaan pertama. Bila mana memang kita melakukan proses elektrolisis, bagaimana nanti dari pandangan pemerintah, mungkin dalam hal ini Mas Indra ya, mungkin lebih tepat nanti untuk menjawab, untuk mengakomodasi economic model untuk natural hidrogen, karena nantinya pasti akan dibandingkan oleh pihak investor bila mana dibandingkan dengan proses yang mungkin sekarang sudah one step ahead untuk dieksekusi di industri saat ini, di mana sumber airnya bukan dari bawah bumi, tapi sumber airnya mungkin dari stream water di permukaan, dari sungai gitu, atau misalkan dari air hujan, yang kemudian proses pemisahannya digunakan electricity dari renewable energy, mungkin dari solar panel atau misalkan dari hydropower atau misalkan geothermal, yang kemudian digunakan listriknya untuk melakukan proses elektrolisis dari air hujan yang ditampung secara natural ataupun dari air sungai. Nah, karena kalau kita bandingkan dengan proses tersebut pasti akan jauh lebih ekonomik untuk melakukan proses yang tadi, yang proses seperti itu dibandingkan kita mengambil natural hidrogen dari bawah tanah, karena kita butuh sumur lagi dan kemudian kita akan melakukan elektrolisis lagi gitu ya. Jadi bila mana memang nanti ini akan diakomodasi oleh pihak pemerintah gitu,
bagaimana pandangan dari Mas Indra untuk mengakomodasi ini menjadi suatu yang ekonomik dari pemandangan apa namanya investor. Pertanyaan ketiganya adalah ini kan sebenarnya hampir 11-12 dengan proses geothermal, dan yang seperti dipaparkan tadi sepertinya ini adalah beberapa manifestasi hot springs yang mungkin di geothermal kita sebutnya adalah low to medium enthalpy karena tidak langsung berasosiasi dengan volcanic activity. Jadi dengan low to medium enthalpy ini nanti pastinya juga investor akan melihatnya mana yang lebih ekonomis, apakah dikembangkan untuk geothermal atau kemudian dikembangkan untuk natural hidrogen. Nah, ini yang akan mungkin menjadi tantangan buat ke depannya. Terima kasih. Ya, Terima halo. kasih. Silakan. Ya, Mas Kristovik, paling untuk yang pertama ya, yang apa apakah diperlukan elektrolisis lagi ya setelah kita mendapatkan natural hidrogen ini. Nah, ini terus terang untuk produksinya kita masih limited ya. Untuk bagaimana mengetahui ketika setelah dibor, kemudian dialirkan, lalu bagaimana dia diproduksikan itu masih limited. Tapi beberapa literatur itu yang kami lihat itu ada pemisahan antara hidrogen, natural hidrogen dengan gas-gas yang lain. Itu dipisahkan. Jadi dipisahkannya dengan sebuah reaktor gitu ya untuk pemurnian hidrogen. Seperti itu Pak Christopher, saya kira. Baik Pak Kristovic, izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua ya, itu ke saya Pak ya. Jadi untuk saya sedikit menambahkan tadi yang pertama, jadi memang tidak perlu ada lagi proses elektrolisis dan lain sebagainya, yang diperlukan hanyalah pemisahan. Kita punya beberapa gas di sini, yaitu metan, kemudian nitrogen, kemudian hidrogen, dan itu harus dipisahkan. Yang setahu saya memisahkan itu bisa berdasarkan ukuran dari molekulnya dengan sistem membran, itu sudah biasa dilakukan. Kemudian eh, pada prinsipnya kan kita hidrogen alami ini adalah mencari sistem di alam yang bisa memisahkan air atau bisa melakukan proses elektrolisis. Jadi kita mencari kondisi geologi yang bisa melakukan proses elektrolisis. Jadi tidak perlu lagi ada proses elektrolisis lanjutan. Kemudian apabila saya menambahkan untuk pertanyaan yang keduanya, jadi kita di Kementerian SDM itu sebenarnya sudah menyusun strategi hidrogen nasional, dan eh, sebenarnya lebih berfokus kepada green hidrogen atau hidrogen yang dihasilkan dari proses manufaktur melalui elektrolisis. Akan tetapi kita mengusulkan juga untuk menambahkan natural hidrogen ini karena ini adalah potensi yang tidak bisa diabaikan. Dan sekedar informasi aja, uh, mengingat hidrogen ini punya energi density yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar konvensional. Jadi 1 kilogram hidrogen sebanding dengan sekitar 4 sampai 6 kali 6 kilogram bahan bakar lain. Jadi misalnya kita memakai hidrogen, 1 kilo hidrogen bisa untuk 100 kilometer, misalnya digunakan kendaraan, bahan bakar biasa mungkin seperempatnya. Dan ini sudah dianalisis juga secara keekonomisannya cukup menarik, sudah banyak perhitungan yang dilakukan. Misalnya yang dilakukan oleh teman-teman di CSIRO, untuk memproduksi hidrogen, 1 kilogram hidrogen itu dibutuhkan kurang dari 1 US dollar. Kemudian yang pertanyaan terakhirnya tadi, untuk hot spring, setahu saya di daerah-daerah yang kami lakukan survei ini adalah hot spring yang berkaitan dengan uh, struktur geologi yang tidak terkait dengan proses vulkanik. Nah, uh, dari hasil kami di lapangan juga kami lihat suhunya tidak terlalu tinggi, dan saya lebih cenderung menyebutnya bukan sebagai hot spring tapi sebagai uh, hyperalkaline spring. Jadi suhunya di bawah 40, kemudian yang paling penting di situ adalah kita punya pH yang sangat tinggi,
di atas 10, dan itu adalah salah satu bukti bahwa terjadi proses serpentinisasi aktif. Terus biasanya mata air hiperalkalin itu sekelilingnya adalah endapan travertin. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian mungkin yang terakhir ya, karena kita sebentar lagi akan berbuka. Mungkin Pak Andang, silakan. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah saya mohon komentar dari dari para presenter tentang apakah geological hydrogen itu bisa ada yang dikategorikan sebagai energi terbarukan yang replenishment-nya terus menerus gitu. Saya dengar tadi itu ada yang seperti ini serpentinization dan sebagainya, tapi itu kan makan waktu yang panjang sekali. Tapi adakah bisa dikategorikan sebagai energi terbarukan yang bisa replenish terus menerus? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan istilah white hydrogen? Tadi ada green hydrogen, sebenarnya ada blue hydrogen juga gitu. Jadi ada white hydrogen yang dari geothermal. Dari geothermal. Tadi belum disinggung karena itu geological hydrogen juga sebenarnya. Yang ketiga, pertanyaan tentang sekitar seminggu yang lalu CEO Exxon sama CEO Aramco mengatakan bahwa untuk blue hydrogen merubah CH4 menjadi H2 ya dengan berbagai macam metode di situ itu akan biayanya akan jadi 4 kali lebih banyak gitu. Sehingga nggak mungkin lah perusahaan-perusahaan minyak itu melakukan blue hydrogen itu. Komentar saya butuh komentar dari Mas Andi Mardiansyah tentang itu. Gimana strategi Pertamina dengan itu? Karena saya dengar Pertamina juga tertarik untuk bikin SPBU hydrogen juga seperti PLN. Yang keempat adalah buat Mas Andi juga. Itu di PSC kontrak sebenarnya perlu dirubah apa enggak kalau kita mau eksplorasi hidrogen di tempat kita sendiri. Itu sudah termaktub apa tidak di PSC kontraknya itu bahwa kita bisa eksplorasi hidrogen di situ. Jadi bukan hanya oil and gas tetapi juga hidrogen masuk di PSC existing. Makasih. Mantap. Mantap Pak Andang. Silakan Mas Andi. Baik. Ya, terima kasih Pak Andang. Yang terakhir Pak Andang, pertama hidrogen itu berasosiasi dengan hydrocarbon gases. Jadi kita nggak bisa juga memisahkan. Jadi memang akan ikut. Jadi ketika kita targetnya sebuah prospek targetnya gas gitu, maka di dalam gas tersebut ada beberapa persen nanti hidrogen. Tinggal nanti ada helium juga yang punya nilai ekonomik gitu bisa dijual. Nah itu Pak Andang. Jadi targetnya natural gas, tapi di dalam natural gas itu tidak hanya metan. Itu masih masuk ya ke dalam ini ya. Kita targetnya natural gas gitu. Tapi apakah nanti produk-produk yang lain itu bisa bisa kita pergunakan atau bisa kita jual ini? Itu nanti gimana Pak Andang ya? Seperti halnya misalnya kita tambang batu bara, tapi di dalam batu bara ada intrusi, ada batu gitu ya, intrusi seal gitu, ada igneous, apakah on use atau bisa dijual gitu ya, padahal kita ada di area kita gitu ya. Nah ini kalau di natural gas, kemudian ada komponen non hidrokarbon gasnya itu, eh, apakah itu bisa kita manfaatkan katakanlah kayak itu. Nah ini eh, menurut Pak Andang gimana Pak Andang? Dan tadi eh, sebetulnya hidrogen itu energi untuk sumber energi bersih gitu Pak Andang. Sumber energi bersih dari prosesnya karena elektrolisis air gitu ya, elektrolisis air dan air juga renewable gitu ya. Dan itu bisa bisa artinya bisa bisa renewable, bisa bisa dibuat kembali istilahnya ya bisa. Tetapi untuk serpentinit itu mungkin Pak Nugroho apakah itu bisa reversible kembali lagi ya?
yang sudah termetamorfkan kemudian berubah lagi, saya rasa tidak bisa ya, tidak retrograde gitu ya. Nah itu mungkin Pak Andang ya. Izin Pak Andan, Ya Pak Indra gimana Pak Indra? eh, ini masih Ya, jadi silakan, silakan. perdebatan yang sangat menarik ini Pak, untuk apakah dia renewable atau enggak. Tapi sebenarnya secara prinsip ada dua kemungkinan yang kita harapkan. Yang pertama akumulasi, di mana terjadi proses serpentinisasi maupun radiolisis, kemudian hidrogennya terbentuk dan termigrasi sehingga kemudian terakumulasi di satu tempat di reservoir. Nah, akan tetapi ada juga beberapa penelitian, contohnya misalnya yang walaupun kami baru menemukan adanya indikasi serpentinisasi aktif, berarti kalau serpentinisasi aktif berarti hidrogennya bisa terbentuk dalam skala waktu umur kita mungkin atau terus menerus. Dan eh, ini biasanya ditemukan sepanjang zona sesar aktif untuk yang kita anggap renewable. Jadi ada dua kemungkinan nanti hidrogennya. Ada yang kita perlakukan persis seperti hidrokarbon atau kita perlakukan seperti di sistem geothermal. Jadi eh, dia lebih renewable. Kita ngetep langsung tanpa menunggu adanya akumulasi. Karena proses pembentukan hidrogen ini dibandingkan dengan oil and gas itu sangat sangat berbeda jauh. Hidrogen ini lebih cepat. Kemudian untuk white hydrogen itu juga sudah mulai dikembangkan. Sekarang juga sudah banyak yang ke arah situ. Kita tidak bisa mengingkari bahwa hidrogen itu adalah unsur yang paling berlimpah di alam semesta. Sekitar 70% dari komposisi alam semesta ini adalah hidrogen. Namun akumulasinya dalam bentuk free gas atau dihidrogen itu sangat-sangat jarang kita jumpai. Uh, namun karena dia melimpah itu, hampir semua proses di alam ini bisa uh, menghasilkan hidrogen atau ada hidrogen yang berperan di situ. Uh, dan kenapa kami baru baru memulai yang di serpentinisasi karena itu yang paling mudah dulu Pak, paling mudah, paling gampang dijumpai di Indonesia dan sudah cukup banyak publikasi yang bisa dipakai buat sebagai bahan rujukan. Kemudian ini juga Pak, yang blue hidrogen ini kebetulan saya sempat diskusi juga untuk masalah yang blue hidrogen. Jadi blue hidrogen ini kalau di roadmap atau strategi hidrogen nasional kita, blue hidrogen ini tidak masuk Pak. Yang masuk itu adalah green hidrogen yang dihasilkan dari proses elektrolisis. Kalau blue hidrogen ini adalah hidrogen yang dihasilkan dari proses steam reforming, bisa dari migas, bisa dari gas. Kemudian ada proses carbon capture and storage-nya. Tentu saja ini adalah dua proses yang berbeda dan pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang green hidrogen aja yang dianggap cukup layak itu sekarang masih berkisar antara 4 sampai 6 dolar per kilogram hidrogen. Nah, ini mungkin blue hidrogen ini tidak akan kita lanjutkan di Indonesia, Pak. Yang akan dikembangkan di Indonesia adalah green hidrogen yang dari elektrolisis, dia lebih bersih, Pak. Dan tanpa proses CCS atau menghasilkan CO2 dalam jumlah yang besar. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit tadi tentang strategi yang blue atau green hidrogen ya dari Pertamina. Ujungnya adalah penggunaan energi bersih, Pak. Jadi pencapaian net zero emission itu tahun 2060 ya, itu melalui dua program utama ya di Pertamina, dekarbonisasi bisnis jelas. Yang kedua adalah penggunaan blue atau green hydrogen ini melalui green business ya secara agresif gitu Pak Andang kira-kira. Baik, kemudian untuk yang geothermal memang ada play-nya di situ Pak untuk natural hydrogen. Jadi untuk magmatic arc sepanjang barisan, bukit barisan yang memang ada cekungan di situ Pak ya. Ada salah satu cekungan yang kemarin Pak Andang pull apart basin dari kegiatan Sumatera Fault Zone itu.
Nah, di situ kemudian ada juga akses untuk aktivitas geotermal. Jadi ada kemungkinan aktivitas geotermal tersebut sebagai sosroknya gas hidrogen dan kemungkinan besar bisa ketrap di sebuah cekungan-cekungan di sepanjang sesar Sumatera itu yang Paleogen. Kemudian kita bisa temukan natural gas di situ kan ada beberapa lapangan yang saat ini memang secara standar gas komposisi untuk natural gas tidak include hidrogen. Nah, ini juga jadi ajakan gitu ya Pak Andang ya di forum ini mungkin bisa ditambah ya analisa gas komposisi untuk sampel natural gas itu bisa di-include untuk hidrogen dengan menggunakan standar STM 1945 atau 46 ya di laboratoriumnya. Itu Pak Andam. Jadi sepanjang juga Jawa itu ya, pegunungan Jawa juga ada aktivitas geotermal yang itu menjadi play untuk keterdapatan natural hidrogen. Sepakat Pak Andam. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya ngelihat sih berbagai macam hidrogen tadi itu mau blue, mau green, mau white itu ternyata sebenarnya geologically related semua dan dan saya pikir ISPJ bisa lebih lanjut. Ini HD barusan masuk juga di komen. Saya usul kepada ISPJ untuk bikin rekomendasi ke pemerintah as soon as possible sebelum ini jadi terlalu banyak micromanagement seperti biasanya gitu, diatur sini diatur sana, nggak jalan-jalan nantinya. Riset jalan terus kayak tadi itu, makanya saya tanya kenapa di PSC kontrak itu sebenarnya bisa gitu, tapi khawatirnya ada yang iseng terus ini harus bikin kontrak baru, ini itu nggak jalan-jalan lagi gitu. Jadi saya usul ISPJ rapat khusus untuk bikin rekomendasi ke pemerintah soal hidrogen ini. Ya mungkin ada 2 kali lagi lah kita ngobrol soal hidrogen ini, terutama secara teknis karena masih jauh ya. Tapi jangan sampai ini layu sebelum berkembang, itu aja. Terima kasih. Tambah pesanan Pak, mungkin helium juga karena kami melihat helium dan hidrogen itu berasosiasi Pak. Di Tanjung Api juga ketika ada helium, ada hidrogen, ada helium dan helium ternyata ada nilai ekonomisnya juga. Mungkin bisa ditambahkan juga. Ya. Jadi saya yakin mungkin gas-gas yang ditemukan di cekungan kita itu kalau dianalisa dengan ASTM 1945 barangkali ada beberapa yang kandungan hidrogennya juga cukup tinggi ya helium gitu Pak Andang. Ya dalam konteks energi mungkin lebih ke hidrogennya sebenarnya Andi. Karena kita kan ya namanya pseudo krisis energi sebenarnya soal ini. Kalau hidrogen masuk lebih bagus. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, ya, siap Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Andang, Mas Andi, Pak Indra. Kemudian mungkin kita tinggal 5 menit lagi nih menuju berbuka. Kita juga butuh H2O ya buat berbuka gitu. Iya, betul. Supaya bisa diradiolisis ya. Iya. Jadi memang keren banget ya Pak Rida ya. Kita sharing di bulan puasa ini. Ya, di bulan puasa ini juga dari target kita juga mencari natural hydrogen itu karena memang kita mengurangi emisi gitu ya Pak Rida. Betul, Setuju ya? Betul. Setuju, Nah, sharing di bulan puasa itu juga ya, kita betul. mencoba untuk mengurangi emosi. Iya, Jadi betul sekali. sepertinya memang kita mendapatkan 2 manfaat di sini Pak. Amin. Ya. Oke, baik, terima kasih ya atas kehadirannya. Mungkin dari Kang Hade, silakan untuk menutup sekalian ini sesi talk selanjutnya. Ya, oke, baik, makasih. Terima kasih dua pembicara kita yang luar biasa ya, Mas Andi, Mas Indra gitu. Jadi sebenarnya kita udah lakukan apa ya kolaborasi ya dengan teman-teman di PSG gitu. Kita udah mulai Mas Andang, jadi udah mulai menyusun roadmap-nya, dan salah satu poin di roadmap itu adalah nanti kita akan mencoba berkontribusi lebih lah bagi perumusan regulasi terutama ya pemerintah gitu. Jadi itu, dan kami di PHI sendiri juga sudah diberikan surat perintah. Nah, kebetulan Pimpronya tuh Mas Andi, saya ngebantu Mas Andi di situ ya, karena dia orang luar biasa lah kimianya lah, nggak diragukan lagi. Nah itu jadi kalau tadi sudah dipaparkan segala macam teori dan konsepnya, jadi dari semua proses, semua setting ternyata Indonesia itu ada
Indonesia punya itu semua. Jadi ya bring it on gitu ya istilah ininya ya. Udah sini kita kerjakan lah. Karena ini mungkin salah satu harapan paling besar energi kita bersih dan ekonomis gitu insya Allah hopefully. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Kemudian terutama untuk apa namanya host, panitia, teman-teman SPG gitu ya, dan dua pembicara yang sangat luar biasa. Jadi saya tutup, harusnya Pak Budi ya di sini, Pak STJ masih ada nggak ya? Tapi berhubung sudah sangat late ini waktunya berbuka, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih. Ya, selamat berbuka. Selamat berbuka. Terima kasih semua. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adi.